Sepertinya teman-teman di sini udah pada tahu ya, pengennya apa. But why? Alasan kita lanjut kuliah itu sebenarnya apa? Mungkin kita tidak pernah membahasnya secara spesifik. So, here we are. So, hi everyone, ketemu lagi sama aku. Halo. Kali ini kakak akan membahas tentang melangkah lebih jauh, mengapa lanjut pendidikan. Sepertinya teman-teman di sini udah pada tahu ya, pengennya apa. But why? Alasan kita lanjut kuliah itu sebenarnya apa? Mungkin kita tidak pernah membahasnya secara spesifik. So, here we are. Kalau kita ngomongin tentang kuliah, lanjut sekolah lagi, ada dua pertanyaan. Ada dua pilihan. Yang pertama di sini, stay in place, bergerak, maju. Nah, kalian bisa pilih dua ini. Tetap di tempat berarti ya udah selesai SMA, stop. Kalau melangkah maju, berarti kalian pengen belajar lagi, pengen tahu hal baru lagi, pengen ngelihat dunia yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. So, pertanyaannya ini, jika hari ini kamu tidak memilih untuk belajar lebih lanjut, kira-kira apa yang akan berubah dalam hidupmu? Gak ada toh? Akan tetap sama, karena kita nggak mau bergerak toh? Bener ya? Nah, di situ kalian bisa lihat, ada past, artinya adalah masa lalu, ada future, masa depan, dan dia berdiri di tengah-tengah. Kakaknya berdiri lebih dekat dengan past, lebih dekat dengan masa lalu. Kita cenderung ngerasa, kayaknya aku nggak bisa karena latar belakangku. Kayaknya aku nggak bisa karena dulunya juga aku nggak bisa gitu loh. Tapi kita lupa bahwa power yang kita punya saat ini tuh lebih sangat besar untuk kita bisa merubah atau membuat masa depan seperti yang kita mau. Jadi, daripada berdiri berdekatan dengan masa lalu, kenapa nggak berdiri berdekatan dengan masa depan? Contohnya apa? Berdiri berdekatan dengan masa depan. Dari sekarang apa yang kamu lakukan di sini? Kan berarti kamu pengen belajar lebih lanjut kan? Kamu pengen bergerak maju kan? Nah, di sini juga ada kata-kata. Pendidikan bukanlah sekedar sekolah, tapi langkah untuk memilih masa depan. Kita ngomongin sedikit, ini pemanis saja ya, yang di atas pojok. Kita pergi sedikit tentang mitos versus fakta. Kalau ngomongin pendidikan. Nah, pendidikan tinggi hanya buang-buang waktu. Jujur, hal ini sering sekali kakak dengarkan di lingkungan sosial kakak. Yang kayak, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Terus nanti ke dapur juga. Banyak sekali cemooh seperti ini. Tapi kakak pengen membuktikan bahwa sebenarnya itu adalah mitos. Faktanya, pendidikan bukan hanya soal ijazah, tapi keterampilan hidup. Kenapa? Karena dari pendidikan kita akan belajar membangun koneksi. Nah, ini salah satu discovery yang kakak punya ya. Kalian tahu nggak kenapa orang-orang yang punya duit kemudian memilih menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah bagus, sekolah internasional, sekolah yang mahal banget? Karena dari sekolah yang bagus, itu tuh seperti halnya udah mensortir lah, sekolah bagus, sekolah mahal, udah mensortir orang-orang yang bisa masuk situ, berarti sosial ekonominya sudah menengah ke atas ya. Dan juga kenapa itu kemudian membangun koneksi? Kalian nggak pernah tahu, waktu SMA kalian sekolah ternyata sama anak menteri. Aku sekolah sama anak yang punya corporate, yang punya BUMN gitu. Kita nggak pernah tahu. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan dibentuk oleh orang tuanya untuk menjadi orang yang serupa. Akan jadi profesor juga, akan jadi pemimpin-pemimpin negara juga. Nah, kenapa kalian membentuk koneksi dengan ini? Karena dari sekolah kalian udah tahu dekat nih. Ini anak menteri misalnya. Aku udah tahu deh kayak mana. Udah kayak gini dah sama aku ya kan. Gak tahu masa depan kita kayak gimana kan. Tiba-tiba kita butuh dia. Ya udah kita udah punya koneksinya. Aku ada project nih, kamu bisa bantuin nggak? Nah, sedangkan dia adalah direktur. Easy, you know. That's life for orang-orang yang berduit. Tapi kalau kita kemudian tidak punya ini, kita tetap bisa kok. Saya nggak bisa ke sekolah yang bagus banget. Tapi koneksi itu semasa sekolah atau kuliah bisa dibuat. Contohnya, kakak-kakak volunteer yang di Undri, semuanya itu pada aktif di kemahasiswaan, proyek-proyek di luar sekolah kayak yang ini ya gitu. Nah, dari situ kalian juga bisa bikin koneksi. Kenapa? Karena rata-rata orang yang aktif berarti dia mencoba menyibukkan diri dengan hal baru dan mempelajari hal baru. Orang-orang itu biasanya jadi guys. Ya, akan jadi orang-orang yang berada di posisi-posisi bagus. Dan itu akan membantu kalian di masa depan nanti. So, pendidikan itu adalah untuk buat koneksi. Pendidikan juga mengajarkan kita untuk berpikir, problem solving, dan manajemen waktu. Kenapa berpikir?
Sebenarnya kalau kita hidup nggak sekolah kak, kita juga mikir kok besok mau makan apa, besok mau ngapain gitu ya, kan mikir kak. Tapi bukan berpikir seperti itu. Berpikir misalnya, kenapa sih pendidikan itu mahal? Terus kalian ada pembuktian yang karena begini gitu. Itu adalah berpikir. Kalian bisa menyelesaikan suatu hal, yaitu problem solving. Ada masalah nih, penyelesaian sebuah masalah bukan cuma dari satu gini cara menyelesaikannya, enggak, bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Nah, dengan kita sekolah, kita melihat point of view masing-masing yang berbeda, ya, cara berpikir orang. Oh, ternyata solusinya ada di A, kemudian ada di B lagi. Kemudian manajemen waktu. Di sekolah kan biasanya kita belajar disiplin ya. Masuk jam berapa? Nah, kalau nggak masuk ada hukuman. Anggap kalian lahir nggak sekolah, sama mama orang tua kalian aja, bisa tuh nggak mau cepet kali gitu kalau bangun tidur kan. Tapi kalau sekolah, kita bangun bukan karena orang tua kita, karena sekolahnya kan. Kemudian di sini berkomitmen. Sama halnya seperti teman-teman ngelihat kakak nggak tahu, mungkin kakaknya saudara yang punya namanya skripsi, kemudian nggak lulus karena skripsinya nggak kelar-kelar. Ya, itu adalah komitmen jangka panjang yang bisa orang miliki di saat dia pendidikan tinggi, yaitu S1. Karena itu kalian ngebikin buku ibaratnya setebal ini yang kalian jarang nulis misalnya gitu ya, yang nggak pernah sama sekali kalian buat, dan itu harus masuk akal gitu ya, dan harus di-review sama dosen yang udah kuliah berkali-kali. Itu stressful banget. Tapi kan banyak orang kemudian nggak selesai kuliahnya karena skripsinya nggak bisa selesai kan? Karena apa? Tidak berkomitmen. Karena komitmen itu diajarkan waktu kita pendidikan. Kalian harus menyelesaikan sesuatu sebelum akhirnya mendapatkan sesuatu. Sesuatunya apa? Lulus, wisuda, toga gitu ya. Nama di belakang kalian ada berisi. Jadi pendidikan tinggi lebih dari sekedar gelar. Kalau kalian mikir gelar doang, banyak orang yang kemudian berpikir itu ngabisin waktu. But it's more than that. Kalau ada orang yang mungkin nanti di lingkungan kalian masih berpikir yang sama, oke, diubah tuh cara berpikir orangnya. Enggak kok, di kampus kita belajar ini, enggak cuma ilmu doang yang didapetin. Oke? Lanjut di sini. Setiap langkah pendidikan adalah anak tangga menuju versi diri kamu yang jauh lebih baik. Ini susah diterapkan, tapi ini hal yang bagus untuk terus diingatkan. Kita harusnya baiknya membandingkan diri sama diri kita yang kemarin 1 tahun yang lalu. Jangan sama orang lain. Jadi coba untuk meminimalkan membandingkan diri yang mana ngebuat kamu semakin down ya, bukan malah termotivasi.